gue tuh takut gitu kalau dikasih berkat banyak banget yang gue nggak bisa handle. Gue takut norak. Gue takut flexing. Nah, tapi bicara dari tadi kan lu ngomongin soal dunia perfilman segala macam, kayaknya menarik banget ya hidup di dunia perfilman, betul? Sangat. Jadi lebih senang jadi bagian dari agency atau bagian dari perfilman nasional? Ini menarik. Oke, gini. Wah, ini sebenarnya banyak teman gue yang nanya ini. Iya. Gini. Betul, I started my career as an actor. Iya. Gitu. Gue cerita history dulu ya. Terus di umur gue yang 30, saat itu pas umur 30 pas 29-an gitu. Gue main film Kaskus, salah satu sponsor di film itu ngajakin gue kerja bareng. Watch Studio Indonesia. Terus gue kaget waktu itu karena gue gak kepikiran mau ngantor, gak kepengen ngantor. Dan kalau saat itu gue ditanya, Bert mimpi lo apa? Gue mau jadi aktor. Gue mau menang piala Oscar gitu. Kalau ditanya gitu saat itu gitu. Terus pas diajakin kerja gue pikir, gue mau ngapain gitu kan. Tapi ya karena saya dididik di keluarga yang kalau ada kesempatan coba dulu aja, ntar baru dipikirin. Soal mindset. Gitu. Terus saya pikir-pikir, oke, tapi saya bisa apa ya gitu. Gue pikir-pikir, bisa endorsement kali ya gitu. Terus saya cobalah bawa ini ke si bosnya gitu. Iya Pak, kita pakai sistem endorse. Iya kita pakai sistem ini gini. Oh ya, oke, good gitu. Oke. Terus ya gue bilang gue mau digaji bulanan tapi tapi gue gak mau ngantor. Gue bilang gue tetap mau syuting. Oh iya gitu. Dia bilang oh ya malah awalnya dia bilang lu sukanya apa? Aduh Pak, saya sih sukanya ketemu orang yang gue bilang ya. Jadi jadi markom kita aja. Tapi saya ngerjain apa gue bilang. Nah terus baru deh tuh gue kepikiran. Oh Pak kita ngerjain endorsement aja gimana. Nah setelah gue masuk di tim itu baru tuh pertama kalinya dibuat tim influencer management. Klien punya tim influencer management. Saat itu 2016. Belum hits di mana-mana. Kayaknya ini company yang pertama kali deh. Kayaknya ya. Soalnya so far pakai agency semua. Terus udah tuh dari situ gue belajar tuh. Mulai ngendorse Koko Mike. Mulai ngendorse teman-teman yang lain. Oh nggak ada jamnya. Mau nggak? Yuk kita ke Senayan City. Gitu. Sebentar saya taruh dulu ini. Yuk kita ke Senayan City yuk. Mau kacamata juga? Iya boleh. Atau sepatu? Ini jokes internal. Anyway, oke. Terus mulailah lo kerja sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Terus probation kan itu lanjut. Ternyata gue menyukainya. Dan kan gue emang anaknya curiousnya tinggi ya. Gue juga belajar yang lain tuh kayak pada saat brand manager gue lagi bikin campaign, pengen tahu kayak apa sih bikin campaign gitu. Sosial media itu kayak apa sih? Nah dari situ gue belajar banyak. Belajar brand, belajar jadi marketer, belajar banyak. Sampai akhirnya gue mikir, emang dari dulu gue suka ini nih. Suka dunia advertising sebenarnya. Tapi gue gak dikasih sekolah komunikasi sama bokap dulu. Karena dipikirnya, lu mau kerja apa? Dan dunia komunikasi saat itu kan tidak seperti sekarang ya. Yang kayaknya semua kerjaan butuh komunikasi ya. Betul. Jadi ya udah setelah gue kilas balik, oh ini emang dari kecil nih gue suka ini nih. Gue tuh dari kecil ternyata gue tuh suka kalau ngelihat billboard gitu ya. Terus ada copywriting yang bagus, gue tuh suka kayak kok ini orang hebat amat ya bikinnya bagaimana. Nah ternyata itu adalah dunia advertising, itu dunia komunikasi kan. Jadi ya pada saat mulai ngurusin brand segala macam, suka banget. Terus dapat project sampingan ngerjain konser, gue jadi head of social marketingnya. Terus mulai berlanjut sampai akhirnya di agency. Dan sampai sekarang. Jadi terus, lu masih punya mimpi gak jadi seorang aktor? Enggak. Dan menang Oscar? Enggak. Udah enggak? Sekarang my dream gue mau pursue PhD di marketing.
Oh wow, itu plot twist sekali ya. atau komunikasi gitu. Beneran. Plot twist. Ya. Dan itu kan gue mikir-mikir gitu kan. Ini Tuhan tuh unik berarti ya. Tuhan lucu ya. Kenapa Tuhan bawa gue start dari aktor dulu, dunia entertainment, lalu mulai di dunia agency, lalu suka banget sama brand. Ya emang mungkin gue berpikir, mungkin karena memang ya Tuhan mau bikin shortcut buat gue. Ya, bisa. Karena iya ujung-ujungnya kalau dunia sosial media itu kan community kan. Tuhan udah tempatin gue dulu di community-nya. Ya. Kenal sama orang-orangnya dan orang-orang ini adalah teman-teman gue. Jadi ya lo bisa explore banyak. Betul. Plus juga menjadi jalan pembuka lewat Kaskus kan. Iya. Kalau enggak kan lu nggak mungkin bisa kenal dunia bener. marketing communication. Bener. Dan gak kepikiran ngantor kan soalnya kan. Dari dulu kan. Iya. Gitu. Menarik sekali. Menarik. Jadi sekarang yang mau gue pursue adalah ya menjadi seorang good marketer. Iya. It's good for you. Thank you. Nah, cuman pertanyaannya nggak sayang Sayang apa nih? meninggalkan dunia keaktoran? Gue nggak ninggalin. Gue masih syuting loh ini. Oh iya. Puji Tuhan, bos saya Bapak Agus memberikan kesempatan saya sambil syuting. Jadi kalau podcast Mike tahu nih, makanya saya dikejar-kejar waktu. Saya ada workshop jam 12 siang ini. Workshop film baru. Iya. Perlu cameo nggak? Ya. Karena menurut gue, gini, ini menariknya ya. Karena menurut gue dunia ini adalah dunia yang bersinggungan. Yes. Karena agency, marketer, dan communication itu kan bicara soal plus jurnalistik. Iya benar. Dan jurnalistik itu kan bicara soal lifestyle and culture. Iya. Betul. Nah entertainment itu kan lifestyle and culture. You need the crowd. Ya lo bisa utilize banyak hal di sana untuk lo combine. Jadi lu masih ya. Tapi memang itu sudah menjadi my part-time job. Aktor udah jadi my part-time job. Jadi bukan goals utama lu dalam hidup ya. Bukan. Ini Ini kayak PhD in communication. Iya, PhD in communication. Mau jadi dosen gue. Oh, wow. Semoga kesampaian ya Tuhan. Semoga Tuhan, kesampaiannya Tuhan. Tapi keaktoran tetap. Tapi jadi part-time aja. Oke, sekarang yang gue penasaran, sebagai etnis Tionghoa, nggak mudah kan nembus dunia perfilman tanah. Iya. Dulu tuh nggak mudah banget tahu waktu gue baru lulus kuliah. Iya, makanya gue penasaran, sahabat di podcast Kacamata Mike juga pasti penasaran kayak gimana sih caranya, karena gue tahu industrinya very eksklusif kan. Dulu eksklusif, sekarang udah enggak. Dulu waktu pertama kali gue mulai casting iklan gitu-gitu, pernah tahu ada satu agency ngomongin sama gue, yang kayak lo mah gak bakal berhasil. Sumpah. Gue kaget, udah gitu kan gue rejection demi rejection. Udah gitu kan gue anaknya words of affirmation ya. Gue udah gitu gue cuma pulang gini, ya masa begini amat Tuhan. Ini dulu berapa kali casting, Bor? Banyak banget lah. Ratusan? Iyalah, dulu kan baru lulus kuliah, kan bilang sama bokap, mau jadi aktor gitu kan. Bokap begini, Tunggu, gimana gitu. Terus gue sekolah acting. Saat itu lulus kuliah gue sekolah acting di Bank Eka Sitorus. Sambil casting iklan segala macam. Rejection banyak banget. Itu bisa sehari casting iklan tuh dulu ya. Bisa 7. Dan setiap hari ada loh casting iklan zaman dulu. Lu setiap hari casting 7? Iya. Naik motor gue dari Kapuk ke Cilandak. 7-7-nya ditolak semua? Iya. Pokoknya gini. Ada yang berhasil, ada yang enggak? Iya, pokoknya komposisinya kayaknya paling yang dapat cuma 5% dari 100%. Tuh, buat kegigihannya. Tapi emang semua aktor kayak gitu. Yang kita kenal sekarang itu kayak gitu semua. Mungkin beda-beda jalannya kali ya. Ada kan kalau yang kita dengar ketemu scout talent di mall mana. Emang ada ya? Ada kayak gitu. Ada tahu. Ada ya? Ada, setahu gue siapa ya? Ada kayak. Kalau lo pernah baca biografi siapa gitu ada. Maksudnya pencari bakat itu emang muter-muter di pusat perbelanjaan? Biasanya kalau misalkan casting director nih, film gitu khususnya, kalau nggak dapat dia harus mau nggak mau kayak, ini gue mau nyari di mana lagi. Kalau sekarang sih gampang, tinggal scroll Instagram. Kalau dulu lu harus nyari, Iya, betul. karena kan dia juga punya deadline kan. Iya. Dia harus submit ke direkturnya gitu.
Terus gimana sampai lu nembus tadi? Balik lagi. Film nih. Oh, kalau film pertama gue catatan si Boy ya. Itu gue casting. Itu hoki sih kalau kata gue. Terima kasih atas kejujuran Jay. Hoki sih itu kayaknya. Ya. Karena itu gue berasa itu kayaknya jalannya gampang itu. Iya kan? Soalnya pas casting iseng-iseng, karena gue kenal si satu manajer ini kayak, Bert nih ada casting catatan si Boy, mau coba casting nggak? Oh ya boleh, casting aja gitu. Di Bangka tuh waktu itu, di Bangka Kemang. Casting, cuman selang seminggu atau 2 minggu gitu gue dikabarin buat recast. Nah pas recast gue dipasangin tuh sama Abimana. Sama Abimana sama Ariel Bayu. Dapat tuh chemistry-nya? Enggak juga sih. Gue kira jawabannya iya. Anak baru kan, nggak ngerti apa-apa. Terus mereka kan udah senior banget. I was trying my best aja. Walaupun gue tuh cupu banget. Gak dapet pakai banget. Tapi, nah pada saat ternyata ada 2 kandidat tuh. Gue sama 1 orang ini. Pas mereka lihat hasilnya, waktu itu acting coachnya Om Didi Petet lebih suka sama gue. Kata dia kelihatan lebih jujur, kata dia. Wow, seorang aktor senior bilang lu kelihatan aktingnya lebih jujur. Wow, langsung parah, tinggi parah, dong. parah. Om bisa aja. Om Didi gitu. Bener. Terus gue kayak, oh ya udah, terus akhirnya gue dipilih. Ya udah, prosesnya menyenangkan sekali. Gue jadi kayak menaruh ekspektasi, oh mungkin semua film kayak gini kali ya prosesnya, ternyata enggak. Ini kita tuh sampai dibikin karantina gitu loh. Nginep ke Bandung rame-rame 5 hari, itu seru banget. Supaya dapat chemistry. Iya, karena direkturnya punya vision kayak, gue mau kalian beneran temenan. Karena di film itu kan dibilangnya lo sahabat kan. Gue gak mau sahabat bohongan. Lo harus udah terjalin chemistry-nya. Kita tidur sekamar, kamar cowok. Enggak. 1 kamar semuanya diemprekin. Ya supaya lebih dapat ini ya. Iya, jadi kayak lo tahu siapa yang ngorok, lo tahu siapa yang bau. Ya, well kan itu kan udah kayak your vulnerability lah ya gitu. Ya lo tau lah semuanya gitu. Jadi kayak, oh iya. Gue pikir kayak gini semua proses film, ternyata enggak. Nah, setelah lo sukses, gue tahu catatan Boy kan sukses segala macem. Apa yang paling menarik gitu ya dari dunia entertainment, glamornya sih. Singkat aja, gue penasaran aja. Kan kadang-kadang kita ngeliatnya cuma di sosmed. Wah, sekarang kan lagi model flexing segala macam ya. Is it true? Dunia entertainment selalu berkorelasi sama itu, kayak dunia glamor dan lain sebagainya. Sebenarnya mungkin enggak ya. Oke, gue lagi mengingat-ingat saat itu ya gue ya. Mungkin yang teasing gue saat itu yang hampir gue tergoda adalah mungkin fame-nya. Being famous itu kan didambakan semua orang ya. Tiba-tiba semua orang menoleh melihat lo. Tiba-tiba teman SMA lo yang dulu nggak noleh ngelihat lo, tiba-tiba kayak menyapa lo di Facebook kayak, hey Bert, gila lo udah sukses sekarang, lalalala. Ya, being famous is good. Iya, tapi untungnya saat itu kita dijagain secara psychological sama our community. Jadi untungnya gue nggak terlena sih. Jadi bukan itu yang gue pursue. Mungkin ya mengapa saat ini selebgram, content creator mengejar banget untuk being viral dan lain sebagainya, mungkin karena fame-nya itu yang sangat appealing. Ya gak sih? Dan mereka pengen kejar itu ya. Iya, semua orang lah pengen. Gue juga pengen kok. Gitu. Tapi gue tahan diri gue karena kayak enggak. Kayaknya gue gak bisa handle fame deh. Gue tahu kayaknya gue gak bisa handle fame. Gue kayaknya kalau dikasih fame kayak siapa gitu ya, kayak apa yang lo takutin ketika lo dikasih mungkin lo boom, viral and terkenal, lo apa yang lo paling khawatirkan? Gak tau ya. Karakter lo yang gak siap? Iya, gue takutnya gue gak siap. Gue takutnya gue jadi norak. Oh ya norak.
gue pernah bilang sama teman gue tuh takut gitu kalau dikasih berkat banyak banget yang gue nggak bisa handle. Gue takut norak, gue takut flexing. Itu kan output ya, itu kan output kan, output dari menurut gue itu kan output ya nggak ada yang salah dengan itu sebenarnya gitu. Tapi ya gue takut aja gitu, gue takut gue jadi norak banget aja. Yang ntar temen gue gini, apain sih lo Bert? Gitu maksudnya kayak apa sih lo Bert? Gitu. Ya mungkin yang paling tahu Tuhan lah ya. Semoga nanti pada saat Tuhan kasih itu gue udah siap. Menarik. Jadi yang paling penting tuh bukan fame-nya ya. Iya. Tapi hati dan karakter kita ya. Lo siap apa enggak gitu. Menarik. Karena menurut gue fame sama kaya itu khususnya itu Tuhan bisa kasih, besok juga bisa dikasih. Sore ini tiba-tiba lo fame juga bisa. Iya gak Mike? Luar biasa, Albert Halim guys. Iya gak sih? Gak tau ya, ini santai gue aja. Iya, tapi benar, it's true. Nah, tapi 5 tahun dari sekarang lu proyeksikan diri lu apa nih, bro? Lulus S2. Ya, menarik. 2 mata kuliah, 2 program. Terus siap-siap PhD. Wow, kita doakan. Doakan saya. Saya sekarang lagi kuliah loh, S2 loh. Wow, marketing, doakan saya ya. Biarkan saya lulus tepat waktu, tanpa ada drama males bikin skripsi, tanpa ada drama males kuliah. Nah, sedikit dong, 3 tips buat teman-teman di luar sana yang pengen jadi, mungkin pursue karir di acting gitu, di entertainment. Aduh, apa ya? Menarik. Aduh, apa ya? Ayo, 3. Aduh. 3 tips ya? Ya. Yang pertama mungkin lo harus terus jaga hati lo. Karena di mana harta lo berada, di situ hati lo berada. Wow, it's powerful man. Oke, terus? Enaknya kalau yang mau wawancara ya. Jangan kejar output, jangan kejar blessings. Kejar yang bisa lo control. Blessings itu nggak bisa lo control. Wow. Fame itu blessings, duit itu blessings. Yang bisa lo control adalah kerja yang baik. Good so far. Amazing. Apa lagi ya? Apa lagi ya? Aduh Tuhanku. Satu lagi. Tuhanku, apa lagi ya? Satu lagi. Lo jangan pernah punya musuh. Harus selalu baik sama orang. Baik itu bukan berarti lo siap ditindas ya. Jadi maksudnya lo harus bisa mengatur kata-kata lo behavior lo, attitude lo. Kenapa? Karena lo nggak pernah tahu. One day lo BU, lo nyari kerja terus tiba-tiba lo ngelamar di tempat kerja itu orang yang dulu lo benci. Nah lo mati dah tuh. Soalnya percayalah sama Koko Mike yang sudah umur 45 tahun ini. Enak aja lu. Yang sudah mengalami 40. yang sudah mengalami asam garam kehidupan ya kok ya. Iya banyak. Karena banyak kejadian saat lu pernah maki-maki itu orang, tiba-tiba 10 tahun dari sekarang. Itu adalah bos lu. Tiba-tiba lu ngelamar kerja. Lo di interview sama user lo dan user lo adalah jeng-jeng. Adalah 10 tahun lalu yang lo maki-maki. Wow. Kalau lo nggak mau hidup lo dalam neraka, lebih baik lo behave dari sekarang ya. Walaupun sama ini ya, sama anak buah lo saat ini ya, lo nggak pernah tahu soalnya. Ya kan? Benar-benar. Kalau lo bilang anak buah lo taunya dia resign terus tiba-tiba dia punya startup. Terus tiba-tiba lo ngelamar di tempat kerja dia tanpa lo tahu bahwa dia dulu anak buah lo. Terus tiba-tiba mamam lo. Terus lo inget saat itu lo pernah maki-maki dia, lo pernah bilang dia jelek, lo pernah bilang dia kenapa lo ketawa? Gue bilang jelek. Enggak, benar-benar gue kebayang kayak itu plot twist banget ya. Iya, ketika lo marah-marahin terus 10 tahun lagi kayak lamar kerjaan terus itunya yang lu marah-marahin. Karena percayalah gengs, Tuhan itu sejenaka itu. Yes. Tuhan tuh sejenaka itu dan benar karma banget. Itu beneran kayak begitu dibalesnya. It's perfect. Jadi pokoknya akan
lo akan telan pil pahit aja kalau lo jahat sama orang. Betul. Itu 3 tips ya dari Albert ya. Nah, nutup nih podcast Kacamata Mike. Kita main tebak-tebakan lah buat lebih ceria. Ini karya dari Eugene. Oke. Tunggu. Gue kepo deh sebelum ini ditutup ya. Kok di Kacamata Mike nggak ditanya kayak, Albert apa kabar? Lagi sibuk apa? Kok nggak sih? Oh enggak lah, karena kita udah tahu kesibukan Albert Halim. Oh jadi ini bukan kayak, oke baik. Emang another level ya. Kita selalu melihat dari perspektif yang berbeda. Wow. Jadi kalau orang lain, apa kabar, sibuk apa nih? Oh, kita lihat dari lain. Langsung ditanya, Iya. bokap atau nyokap? Gitu Iya. ya? Lah emang brengsek. Langsung sup. Gue baru datang, gue udah berkaca-kaca tuh. Tapi sekarang menutupnya juga dengan Oke. cita-cita kan. Oke. Sekarang makan apa yang enggak bikin kenyang tapi bikin nyesek. Nyesek yang lo maksud apa? Nyesek. Harga. Enggak, sesek. Sesek napas, segala macam. Apa nih? Gak tahu. Tebak dong, aduh, ini provide by Eugene, our producer. Tapi receh. Receh. Eugene sama dengan receh. Enggak. Makan apa yang nggak kenyang tapi bikin nyesek? Nggak tahu. Jawab lah. Gue nggak bisa begini-begini. Udah siap? Apa? Guys, lu tahu jawabannya. Makan hati. Receh. Gue kayak, baik saya lakukan. Oke, that's all. Thank you. Udah join di podcast Kacamata Mike, guys. Sekarang kita mengucapkan terima kasih juga buat Joylift, BSD yang sudah provide this place. Thank you buat Albert Halim. Thank you juga Koko Mike. Thank you so much buat waktunya. Bisa interview dia. Udah masuk ke checklist gue udah lama, tapi akhirnya bisa karena ada satu kebetulan dari Slingshot Production. Saya bekerja di sini ya Pak. Saya bekerja di sini. Jadi nggak bisa bilang enggak. Langsung ditodong. Iya, harus. Pas bos saya bilang, Albert, Jumat pagi jam 9 lo ke sono. Ya udah. Harus ikut kan? Udah Pak, ya udah Pak. Thank you, jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. Kita ketemu lagi episode setiap hari Sabtu, episode yang baru ya. Bye guys. Bye, have a great day.